warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afra Safina Putri, kelas 6B, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Profesor Dr. Hamka. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Manajemen Risiko. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan manajemen risiko operasional pada bank syariah. Pertama itu ada pengertian risiko operasional. Risiko operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Selanjutnya ada kategori risiko operasional. Risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya ketidakcukupan dan tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Risiko operasional bank melekat pada setiap aktivitas fungsional bank, seperti kegiatan perkreditan, treasury, dan investasi, operasional dan jasa, pembiayaan perdagangan, pendanaan, dan instrumen utang, teknologi sistem informasi dan sistem informasi manajemen dan pengelolaan sumber daya manusia. Adapun kegiatan risiko operasional, yaitu pertama itu ada risiko proses internal yang terdiri dari kelalaian pemasaran, pencucian uang, dan kesalahan transaksi. Yang kedua itu ada risiko manusia yang terdiri dari pelatihan karyawan tidak berkualitas, tingginya turnover atau pergantian karyawan, praktik manajemen yang buruk. Selanjutnya ada risiko eksternal yang terdiri dari bencana alam dan kebakaran. Selanjutnya itu identifikasi faktor penentu risiko operasional. Identifikasi risiko dilakukan melalui proses registrasi seluruh potensi risiko operasional berdasarkan proses produk, kejadian risiko, dan aset informasi yang dimiliki oleh bank. Proses pengukuran risiko dijalankan dengan aktivitas self-assessment berkala, pengelolaan risk atau loss event database, dan perhitungan kecukupan permodalan untuk risiko operasional. Proses pengendalian risiko dilakukan oleh Satuan Kerja Operasional dan SKMR dengan menambah mekanisme kontrol yang efektif dan atau menyediakan asuransi yang mencukupi untuk meminimalkan risiko bagi bank. Sistem informasi manajemen risiko dilakukan untuk menyajikan kebutuhan informasi secara akurat, tepat waktu, dan terkini, dan mendukung fungsi manajemen untuk memudahkan proses perencanaan pengambilan keputusan. Selanjutnya itu ada sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal dilakukan dengan melakukan kaji ulang berkala terhadap prosedur dokumentasi, sistem pemrosesan data, serta kontrak dan perjanjian antara bank dengan pihak lain, melakukan proses asuransi terhadap seluruh aktivitas fungsional, dan melakukan tindak lanjut atas hasil audit internal atau eksternal. Pada tingkatan operasional dibentuk sistem pengendalian secara berlapis atau three lines of defense, di mana sistem pengendalian internal atau quality assurance berperan membantu risk taking unit atau RTU dalam penegakan pengelolaan risiko operasional sehari-hari. Pada lapis pengendalian berikutnya, divisi risk dan fraud management bersama-sama dengan divisi compliance berperan dalam pendefinisian, penyempurnaan, dan pemeliharaan kerangka kerja risiko operasional, memastikan kecukupan mitigasi risiko, kebijakan dan prosedur, serta berperan sebagai koordinator atau fasilitator atas aktivitas pengelolaan risiko operasional. Berikutnya, auditor internal secara independen berperan memastikan bahwa risiko yang tersisa atau residual risk masih berada dalam batasan yang dapat diterima risk appetite. Selanjutnya ada aspek yang dapat meningkatkan risiko ini dalam bank syariah, termasuk yang pertama itu ada risiko penundaan dalam perjanjian non terikat, murabahah, dan istinah, kegagalan sistem kontrol internal
untuk mendeteksi dan mengatur kemungkinan masalah dalam proses operasional dan resiko teknis. Yang kedua itu ada kesulitan untuk memaksa perjanjian Islam ke dalam lingkungan resmi yang lebih besar. Yang ketiga itu kebutuhan untuk menjaga dan mengatur komoditas investori di dalam pasar illiquid. Yang keempat itu ada biaya resiko dalam monitor perjanjian jenis modal dan risiko legal. Selanjutnya ada strategi anti-fraud. Bank mengimplementasikan strategi anti-fraud yang terdiri dari 4 pilar utama, yaitu pilar pencegahan, pilar deteksi, pilar investigasi, selanjutnya pelaporan saksi, serta pilar pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut. Manajemen menghimbau seluruh karyawan untuk segera melaporkan apabila mengetahui atau mencurigai adanya kejadian yang terindikasi fraud, pelanggaran prosedur maupun penyalahgunaan wewenang melalui saluran whistleblowing. Bank memberikan sanksi yang tegas kepada karyawan yang terlibat pada setiap kejadian fraud. Secara reguler, penanganan kejadian fraud serta perkembangan perbaikan proses kontrol atau mitigasi dilaporkan kepada Komite Fraud, Board Risk Committee, serta Risk Monitoring Committee. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.